Dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental ternyata tak kalah bahayanya. Kebijakan lockdown atau pembatasan sosial untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat luas. Bahkan kekerasan berbasis gender daring selama pandemi COVID-19 dalam 4 bulan terakhir meningkat dan menjadi perhatian khusus karena dipengaruhi masifnya penggunaan platform digital. Dia mengalami kekerasan di mana misalnya ada penyebaran foto-foto bugil ke akun mereka, kemudian ada lagi konten-konten porno yang di-upload dari media sosial mereka. Jadi media sosial mereka itu diretas, kemudian di-upload lah foto-foto porno misalnya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk membantu semua masyarakat yang terdampak corona. Sebagai wujud komitmen untuk memajukan pendidikan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa kurang mampu yang terdampak COVID-19 dan bantuan dana untuk pondok pesantren se-Sumatera Selatan untuk persiapan menuju adaptasi kebiasaan baru. Termasuk memberikan bantuan kuota kepada para pelajar dan mahasiswa yang saat ini menggunakan jaringan online untuk kegiatan belajar mengajar maupun perkuliahan. Sumatera Selatan di perguruan tinggi negeri maupun swasta sebanyak 92 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa 18.000. Berikut juga mahasiswa kita yang mengajukan itu Sudan dan yang di Mesir juga sudah kita selesaikan pada hari ini. Juga ada untuk pondok pesantren untuk menghadapi new normal ini setelah santri-santrinya studi from home, tentu pesantrennya butuh persiapan lagi termasuk wastafel, hand sanitizer dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Jadi kita bantu 15 juta rupiah per pondok sebanyak 378 pondok. Dan untuk mahasiswa tadi 1 juta per mahasiswa, ya ini untuk 500.000 semester ganjil dan 500.000 semester genap. Pemerintah Kota Palembang juga memberikan bantuan permodalan kepada para UMKM. Hal ini dilakukan agar para UMKM tidak tergiur pinjaman rentenir. Yang kedua, tidak memiliki pinjaman di tempat lain yang mungkin masih bermasalah. Iya, seperti itu. Yang ketiga, sudah memiliki usaha. Sepanjang itu bisa dipenuhi, warga Kota Palembang tidak punya riwayat pinjaman hutang yang belum lunas dan sudah itu sudah memiliki usaha, nanti bisa dilakukan pinjaman modal tanpa bunga tanpa anggunan untuk warga masyarakat. Hingga kini, resiko pandemi COVID-19 yang ada belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 terus meningkat. Dengan sederet kerusakan yang ditimbulkan, pertanyaannya, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Dari sejarah yang ada, satu pandemi akan berakhir untuk 2 alasan. Alasan medis dan alasan sosial. Pola kehidupan yang berubah akibat pandemi COVID-19 itu seringkali disebut sebagai new normal atau kehidupan normal yang baru. Kalau Kokom, semua dinas Pol PP, semua terkait itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari penularan atau pencemaran COVID-19. Jangan kumpul dulu. Jadi aturan petunjuk untuk menghindari penularan COVID-19 ini harus kita. Tidak mengherankan bila sebagian besar pandemi di dunia berakhir bukan karena alasan medis dengan ditemukannya vaksin, tetapi mayoritas pandemi berakhir karena alasan sosial. Frustasi terhadap kerusakan dan kelelahan akan rasa takut terhadap pandemi membuat masyarakat memberanikan diri melanjutkan kembali aktivitas sosial ekonomi. Untuk itu, new normal tampaknya adalah sebuah keniscayaan. Sebab, suka tidak suka, diakui atau tidak, pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Setidaknya secara sosial. New normal sendiri adalah hidup dengan tetap melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi, namun dengan menerapkan beberapa protokol tindakan untuk meminimalkan resiko penularan. Satu hal yang menuntut perubahan pada pola rutinitas dan kebiasaan dalam berbagai aktivitas sosial ekonomi. Kini semua dunia usaha mulai beranjak bangkit dari keterpurukan. Tempat usaha, tempat wisata mulai kembali beroperasi, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Begitupun juga dengan acara pernikahan di gedung yang juga mulai digelar. Tadi sebagai yang punya gedung juga,
saya juga mempersiapkan peralatan maupun kebutuhan daripada para tamu maupun kebutuhan daripada kedua mempelai dan orang tua. Jadi maka dari itu saya mengharapkan sekali sumbangsi dari pemerintah untuk memberikan kelonggaran untuk new normal ini. Kami siap untuk melaksanakan wedding dengan new normal 50% daripada kapasitas. Dibukanya tempat wisata di Palembang ternyata membuat masyarakat merasa bahagia karena bisa menghilangkan penat akibat pandemi corona. Tempat strategis yang harus kita mulai, yakni Al-Quran Al-Akbar. Jadi bukan hanya sekedar tempat wisata religi di sini, tapi di sini adalah tempat wahana edukatif agar program kita satu desa satu rumah tahfiz itu tetap berjalan. Dengan adanya dibuka ini mereka akan terinspirasi akan memulai lagi KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, tapi dengan standar protokol kesehatan yang ketat, termasuk ini. Ustaz, saya panggil beberapa BUMN juga perbankan yang milik provinsi ini untuk bersama-sama di sini memfasilitasi dari masker, hand sanitizer, wastafel, sampai dengan untuk keselamatan para pengunjung. Normal kembali. Untuk operasinya seperti apa Pak untuk protapnya? Protap baik, kita menerapkan protokol kesehatan di mana pengunjung yang masuk ke Punti Kayu harus memakai masker. Kemudian kita cek suhu tubuh, kita wajibkan dia mencuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kendaraannya kita semprot pakai disinfektan, kemudian kita kasih kartu kendali kesehatan namanya. Jadi mereka wajib mengisi, bisa mengisi manual, bisa pakai barcode. Jadi data-data pengunjung yang ke Punti Kayu bisa terdata. Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak Pak? Kebetulan ada. Jadi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kita dibatasi 669 dalam satu waktu. Jadi pengunjung yang dalam satu waktu itu hanya boleh 669. Dari sebelumnya berapa? Ini siapa Mas? Norisman Mas. Ya. Asli Palembang ya? Asli Palembang. Ini responnya ketika Punti Kayu ini dibuka kembali tuh gimana nih Mas? Ya lumayan seneng sih, karena ya salah satu daya tarik juga kan di kota Palembang. Ini sama keluarga ya? Sama keluarga. Masyarakat pun terlihat sangat antusias karena bisa berwisata kembali. Bahkan, jam operasional Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ikut diperpanjang, meskipun tetap dengan protokol kesehatan. Masyarakat harus mengikuti rapid test jika ingin menggunakan pesawat. Tadinya hanya sampai jam 6, sekarang sudah sampai jam 8 malam. Jam 6 malam ya, maksudnya mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tapi sekarang jam 6 pagi sampai jam 8 malam atau jam 20. Juga kita ada pengaruh, kemudian penyedia akomodasinya juga terpengaruh, dan lock dari negara-negara masih. Jadi sampai dengan 3 bulan ke belakang, jadi mulai April, Mei, Juni, ini tidak ada wisatawan mancanegara untuk pariwisata. Tidak ada wisatawan mancanegara. Tetapi kalau kita lihat untuk tingkat pemenuhan kamar kita masih sekitar 32%. Ya, lebih tinggi dari nasional 18%. Itu masih dianggap baik ya Bu ya? Masih dianggap? Ya, masih ada nafas lah di sana ya, nafas untuk tingkat pemenuhan kamar. Meskipun ada yang terkena dampak corona, namun ada juga sektor usaha yang meningkat, seperti penjualan masker yang meningkat pesat. Ini kena dampaknya juga ini. Kalau yang biasanya buka di kantin sekolahan, bukan kantin sekolahan. Yang paling banyak ini scuba sama untuk hijab. Itulah 2 macam itulah. Selain itu, ada juga penjualan sepeda yang meningkat karena banyak orang yang membeli sepeda untuk meningkatkan aktivitas fisik sekaligus menghilangkan penat. Ada sih, awal-awal corona sempat sepi, tapi setelah lebaran ya, tiba-tiba peningkatan pasaran sepeda naik banget sih. Kalau dicari pasti lipat sih, sepeda lipat ini yang paling banyak dicari. Untuk sekarang sekitar 80% orang datang ke toko pasti nyari sepeda lipat. Menanggulangi COVID-19 ini butuh peran serta semua pihak, termasuk dari diri kita sendiri. Bahkan masyarakat mulai menerapkan pola hidup sehat
termasuk membangun kampung tangkal COVID. Kreativitas masyarakat yang membuat zona sentralisasi COVID-19 yang dengan menyemprotkan cairan disinfektan ketika memasuki perumahan tersebut. Tidak hanya itu saja, juga terdapat sejumlah bibit ikan dan tanaman yang dimanfaatkan warga dari hasil lahan kumuh yang ada di sekitarnya. Contoh patut kita apresiasi dan keberadaan kerjasama yang baik dengan Pak Kadrim, Pak Kapolsek, begitu juga Pak RT-nya, ada 3 RT, Pak RW, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini kita jadikan contoh ya bagi kampung-kampung yang lain di Kota Palembang. Luar biasa dampaknya bagi masyarakat kita. Karena Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman. Kesuksesan penanganan COVID-19 bersandar pada 2 hal yang terus dilakukan: pengujian, pelacakan, dan pengobatan, testing, tracing, and treatment, secara masif kepada penderita dan diduga penderita COVID-19, serta adanya disiplin tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan di berbagai aktivitas. Meski harus berjuang menangani pasien COVID-19, tenaga kesehatan di rumah sakit juga terus memberikan layanan kesehatan kepada pasien non-COVID. Petugas medis terus mengoptimalkan layanan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Rumah sakit menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi tenaga kesehatan dengan menggunakan APD. Pasien maupun keluarga pasien yang akan berobat juga dihimbau mematuhi protokol kesehatan. Untuk kunjungan pasien atau keluarga dan kerabat yang ingin menjenguk pasien juga dihimbau untuk dihindari dan mengurangi maupun meminimalisir resiko penularan atau penyebaran COVID-19 ini. Di wilayah Sumatera Selatan maupun provinsi di sekitarnya. Provinsi sekitarnya antara lain adalah Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung. Itu 4 provinsi di sekitarnya. Layanan umum juga dia dok? Iya. Masih. Jadi Rumah Sakit Umum Buatsat Muhammad Husin ini ada hampir 1.000 tempat tidur. 137 diantaranya untuk isolasi COVID. Jadi 870-an itu yang untuk layanan Dan mulai 31 Agustus 2020 besok, Rumah Sehat COVID-19 di Cekabaring City akan ditutup. Penutupan rumah sehat pada akhir Agustus lantaran jumlah pasien ODP dan PDP yang diisolasi di tempat tersebut telah menurun. Warga dihimbau untuk lebih mengedepankan pendisiplinan protokol kesehatan dan isolasi mandiri. Rumah Sehat Cekabaring ini tidak hanya karantina, tetapi juga one-stop center sebelum keputusan penanganan ke rumah sakit, menangani ODP, OTG, juga PDP ringan, dan pusat screening dengan rapid test, serta pengambilan swab untuk tes lab PCR. Tapi seiring perjalanan waktu, alhamdulillah setiap yang dirawat di sini jumlahnya yang sembuh, tingkat kesembuhan semakin tinggi, artinya jumlah pasien pun semakin berkurang. Dan termasuk yang masuk juga, yang baru juga sudah mulai berubah, bahkan beberapa hari 0, tidak ada yang masuk. Kan artinya ya betul apa yang dikatakan Pak Wagub tadi, tujuan kita Wisma Atlet itu untuk mengantisipasi apabila rumah sakit tidak mampu menampung para pasien ODP maupun ODP, sehingga kita siapkan Wisma Atlet ini. Nah ternyata kesininya ya rumah sakit pun sudah mulai mampu untuk menampung itu, dan di Wisma Atlet juga jumlahnya pun sudah berkurang. Artinya fungsi Wisma Atlet ini sebenarnya sudah bisa di cover oleh rumah sakit. Nah dari segi efisiensi dan efektivitas tentunya kita ya lebih baik kita sementara kita tutup dulu, bukan berarti tutup total. Artinya kita melihat perkembangan Pak Wagub tadi kan. Kehidupan pasti mengalami suatu perubahan sosial yang mempengaruhi sistem di masyarakat, termasuk nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat, sehingga perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Seperti yang sekarang, seluruh dunia ditakutkan dengan wabah virus corona. COVID-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini semua tak hanya tergantung pada pemerintah di pusat dan daerah, namun juga kesadaran individu pribadi masing-masing untuk tidak lengah dan tetap berdisiplin menerapkan protokol yang ada dalam beraktivitas kembali.